Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk menjalankan semua program prioritas kita. Ini live IG yang paling ditunggu-tunggu. Jadi apapun postingan saya pertanyaannya tentang PPG kan ya. Nah ini saya memenuhi janji saya pada waktu itu untuk minggu depan ada live IG terkait dengan tema yang sangat menarik dan ditunggu oleh Bapak Ibu semua, yaitu tentang persiapan pelaksanaan PPG, khususnya PPG guru tertentu. Nah, jumpa lagi dengan saya Bu Nunu dalam acara live IG ngopi bareng Bu Nunu, yang mana ngobrol pintar kali ini kita akan mengambil tema terkait dengan pelaksanaan PPG atau persiapan pelaksanaan PPG. Dan hari ini semula saya akan live di Sulbar bersama dengan Pak Kepala BGTK Sulbar. Namun karena ada satu dan lain hal sehingga live IG ngopi bareng Bu Nunu kali ini kita laksanakan di ruang kerja saya, di pojok ngopi saya, di gedung Kemendikbudristek dan Kemendikdasmen. Saya mau nyapa dulu nih yang sudah hadir di live sore hari ini. Silahkan Anda tulis kota asal Anda supaya bisa saya baca ya. Iya, di sini ada yang dari Lampung, ada dari Aceh, Maros, Citerep, ada dari Citerep ya, Depok, Medan, Pontianak, Oku Timur, Cirebon, Tanjung Raja, Padang Sidempuan, Aceh, Surabaya, Tasik, Deli Serdang, semua saja yang sekarang sudah bergabung. Selamat sore, semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk menunggu program-program prioritas kita lewat di depan Bapak Ibu semua. Terima kasih ya sudah bergabung bersama saya dalam acara live ngopi bareng Bu Nunu di sore hari ini. Nah, sebelum kita bicara terkait dengan tema kita yang sudah ditunggu-tunggu ya, saya juga menyapa Bapak Ibu yang sudah lain yang meskipun belum menulis sudah bergabung dengan saya di acara ini terhadap 7.815 Bapak Ibu guru dan juga semua dari Dinas Pendidikan ya yang sudah juga siap-siap untuk menyambut pelaksanaan PPG, dan juga tentu yang saya cintai seluruh kepala balai guru tenaga kependidikan, balai besar guru tenaga pendidikan dan kantor GTK di seluruh Indonesia di 34 provinsi yang sudah menyimak acara ngopi bareng Bu Nunu di sore hari ini. Nah, sekarang saya mau cerita dulu nih kopi yang di hadapan saya ya. Mungkin penampakannya beda ya dari yang biasa. Nampak nggak sih dari situ kopinya? Kalau nggak nampak saya tunjukkan ya. Nah, mungkin agak diinin sedikit. Kopi saya hari ini adalah kopi dari saya, karena saya tidak sedang di mana-mana. Hari ini saya kopinya mau saya majukan apa saya mundurkan nih ya. Majukan nih kopinya. Ya, kopi ini adalah dibuat dengan metode seduh V60 atau V60 ya, dan kopinya kopi dari Mandailing ya, karena dari Mandailing itu termasuk salah satu kopi yang nikmat sekali jika diseduh dengan metode V60. Paling enak ya minumnya dengan tempat seperti ini ya. Ini servernya dan ini saya tes dulu rasanya enak apa enggak. Enak sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kopi yang sekarang yang diseduh dengan metode V60 itu disebut V60 dripper karena bentuknya seperti huruf V ya. Huruf V itu ada di sini ya. Itu seperti penyaringnya itu kertas ya, kertas bentuknya V atau penyaringnya dari alat yang berbentuk huruf V, corongnya seperti huruf V dengan sudut 60 derajat. Makanya disebut V60. Biasanya alat ini dipakai waktu untuk ngedrip atau menyaring kopi, menuangkan ke dalam servernya ini ya, supaya cita rasanya tidak hilang ya dengan metode ini. Ini mungkin ya ini bisa saya tunjukkan nih. Nah ini ya, ini alatnya nih Bapak Ibu, ini yang seperti ini, lalu diberikan kertas penyaring, ini disebut dengan V60 ya. Besok lagi kita ngopinya tentang kopi ya. Nah ini sebenarnya metode yang sangat sederhana, mudah sekali, yang mana ini cocok sekali buat kita ingin menikmati cita rasa dari biji kopi yang sesungguhnya. Jadi nggak pakai mesin ya menyeduhnya, benar-benar manual, maka disebut manual brew, manual brewing ya, brewingnya itu secara manual.
Itu terkait dengan kopi kita ya hari ini. Kalau misalnya ingin mencoba, silahkan. Saya sangat suka rasanya karena sangat menggambarkan biji kopi itu dan bisa dinikmati asli cita rasa kopi, biji kopi yang dari Mandalingnya. Nah itu terkait dengan kopi ya. Saya juga mau ada satu filosofi kopi ya untuk Bapak Ibu itu. Jadi sebenarnya kalau kita minum kopi itu, kesempurnaan rasa kopi itu bukan dari, kalau orang-orang yang suka minum kopi plus gula kan manisnya ya. Kalau ini enggak, kesempurnaan kopi itu sebenarnya berasal dari rasa pahit di dalamnya. Jadi kopi tanpa rasa pahit itu disebut dengan belum sempurna. Itulah filosofinya bahwa sebenarnya kita bisa mencapai kesempurnaan hidup itu dari semua kepahitan yang sedikit demi sedikit kita bisa kita rasakan dan kita lewati dengan baik. Sehingga sebenarnya kenangan yang pahit, semua peristiwa pahit dalam hidup kita ini anggaplah sebuah pelajaran, karena dengan menikmati semua kepahitan itu dan kita bisa menyikapinya, melaluinya dengan baik, itu artinya kita sudah sampai pada kesempurnaan yang sesungguhnya. Itu dia filosofi kopi kita siang hari ini. Itu ya, supaya lebih lengkap tentu saya akan menseruput dulu kopi saya. Dan terima kasih kepada 12.600 Bapak Ibu Guru yang sudah bergabung di acara live ngopi kita sore hari ini. Pasti nggak sabar ya, mau tahu pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab apa belum oleh Bu Nunu gitu ya. Dan yang menggembirakan nanti kita sore ini akan ditemani oleh Mas Direktur PPG ya. Beliau yang sangat tahu persis, yang mengawal dengan baik semua kebijakan kita khususnya yang terkait dengan PPG. Nah, kemarin ya pada saat kita mengupload flyer tentang ngopi kita, ini kita juga menyertakan Google Form ya. Dan di Google Form itu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah mengirim pertanyaan, menuliskan, dan jumlahnya luar biasa antusiasme Bapak Ibu Guru terkait dengan program PPG ini. Karena kami mencatat ada 2.900 pertanyaan yang masuk. Contohnya apa saja sih yang ditanyakan Bapak Ibu? Pertanyaannya sederhana. Bu, kapan PPG Guru tertentu dibuka? Dan ada juga yang lagi harap-harap cemas menunggu PPG Prajab. Kapan PPG Prajab atau calon guru dibuka? PPG Guru tertentu kemana arahnya Bu? Apa betul bulan depan pemanggilannya? Apa kabar PPG? Kapan dimulai pemanggilannya? Intinya adalah dari semua pertanyaan itu adalah ketidaksabaran Bapak Ibu. Kapan sih sebenarnya PPG ini? Kenapa sih sampai bulan Mei belum dibuka juga? Kurang lebih banyak ya, 2.900 itu berisi terkait dengan pertanyaan, masukan, keluh kesah Bapak Ibu semua selama ini terkait dengan PPG. Apapun itu, saya berterima kasih pada Bapak Ibu kami atas nama Kemendikbudrismen Dijen GTKPG dan Direktorat Pendidikan Profesi Guru. Berterima kasih terhadap semua pertanyaan Bapak Ibu, saran, keluh kesah, karena itu menunjukkan perhatian Bapak Ibu yang sangat luar biasa terhadap program pendidikan profesi guru. Karena pertanyaan itu banyak sekali dan saya tahu dari setiap saya live IG atau saya posting apapun pertanyaannya tentang PPG, maka hari ini kami hadir menyapa Bapak Ibu semuanya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah kami kurasi. Dari sekian pertanyaan itu sebenarnya mengkerucut ke beberapa substansi penting yang akan kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Seperti yang saya sampaikan hari ini, saya akan ditemani oleh Mas Ferry Maulana, Direktur PPG, yang selama ini tentu sudah sangat erat kaitannya, sangat lekat dengan pelaksanaan PPG ini. Nah, kami juga sudah mengumpulkan berbagai pertanyaan itu ya Bapak Ibu. Silahkan sekarang boleh juga langsung menuliskan pertanyaannya dan saya akan menjawabnya. Jika ada persamaan pertanyaan yang tidak dijawab, mungkin Bapak Ibu bisa menyimak karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan itu kurang lebih sama, ada beberapa yang sama. Sebelum saya menjawab pertanyaan, saya ingin mengulas sedikit terkait dengan kebijakan PPG Guru, Pendidikan Profesi Guru. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati semua di seluruh Indonesia yang sedang bergabung, seperti kita tahu bahwa kemarin Hari Guru ya, pidatonya Pak Presiden kan banyak yang beredar ya. Jadi itu sebenarnya menggambarkan visi besar Presiden yang tertuang dalam Asca Cita. Salah satunya fokus utamanya adalah pada cita yang keempat ya. Cita yang keempat itu yang menjadi dasar program prioritas Kemendikbudrismen saat ini, yaitu terkait dengan memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan teknologi.
Disinilah peran Bapak Ibu Guru menjadi sangat penting, karena Bapak Ibu Guru lah penentu apakah sumber daya yang berdaya tadi, yang kuat tadi bisa terwujud. Tentunya kalau kita ingin Indonesia itu unggul dan bersaing di tingkat global, maka kita perlu memastikan guru-guru kita memiliki kompetensi yang memadai, yang kuat, sehingga mampu menyampaikan materi dengan baik dan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang kompeten dan berkarakter. Karena itulah Kemendikbudrismen melalui Dirjen GTKPG mempunyai beberapa program prioritas untuk guru, terutama dalam hal bagaimana meningkatkan kualifikasi, meningkatkan kompetensi, serta ujung-ujungnya adalah kesejahteraan. Salah satu cara untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu ya, karena kita punya banyak sekali program yang kita akan laksanakan di tahun ini, salah satunya adalah melalui pendidikan profesi guru. Itulah program yang ditunggu-tunggu oleh Bapak Ibu Guru di seluruh Indonesia. Saya juga selamat pada Bapak Ibu Guru yang tahun lalu ikut piloting tahap 1, 2, 3 yang sudah mendapatkan transfer langsung ya. Kemarin kan ada kebijakan Presiden juga transfer langsung ke rekening guru. Jadi dari 1,4 juta ASN daerah gitu ya, itu sudah ditransfer hampir 86%. Dan itu terima kasih kolaborasi kita bersama. Dan bagi yang non-ASN itu ditransfer langsung dari Kemendikbudrismen ya. Semoga Bapak Ibu Guru yang piloting 1, 2, 3 sudah dapat semua. Nah, kami sangat berharap melalui program ini guru bisa memenuhi kompetensinya seperti pedagogi, kepribadian, sosial, dan profesional, sehingga guru akan lebih fokus pada murid dalam proses pembelajaran di kelas. Program ini adalah kesempatan emas bagi Bapak Ibu Guru untuk mengembangkan kemampuan, meningkatkan kompetensi dan profesionalismenya. Saya percaya melalui program PPG bagi guru tertentu ini tidak hanya melahirkan guru yang hebat dalam mengajar, tetapi juga tangguh menghadapi berbagai tantangan dunia pendidikan yang terus berubah. Dan yang kami inginkan adalah slogan peningkatan kesejahteraan melalui profesionalisme atau sertifikasi itu dapat terwujud. Nah, pada kesempatan ini saya ingin membahas terkait dengan bagi guru tertentu dulu ya. Untuk PPG calon guru nanti ada kesempatan terpisah. Program PPG bagi guru tertentu tahap 1 tahun 2025 akan menjadi langkah awal bagi para guru yang terpanggil untuk menjalani proses pendidikan profesinya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sertifikat pendidik, sehingga Bapak Ibu Guru mendapatkan label atau mencapai guru profesional. Karena itulah syarat standar guru di Indonesia. Sertifikat itu yang Bapak Ibu miliki nantinya juga menjadi dasar dalam pemberian tunjangan profesi sebagai bentuk penghargaan dan komitmen negara untuk meningkatkan kesejahteraan guru, serta mengapresiasi peran penting Bapak Ibu Guru dalam mendidik generasi bangsa. Nah, sudah ya, saya akan panggil nih langsung tamu istimewa saya, teman ngopi saya hari ini, yaitu Mas Direktur Ferry. Ayo Mas Dir, silahkan datang. Apa kabar Mas Direktur? Alhamdulillah baik Bu Dirjen. Oh ya, alhamdulillah ya. Jadi dari mana, apa saja aktivitas hari ini? Hari ini cukup padat banyak ya Bu Dirjen ya, dari rapat, kemudian persiapan untuk launching. Kemarin yang rapat dengan LPTK penyelenggara PPG gimana? Alhamdulillah baik Bu, lancar sekali. Ada berapa LPTK yang hadir? Ada 124 perwakilan LPTK. Dia yang akan melaksanakan PPG guru tertentu ini untuk tahap ini, betul. Oke. Ya, terima kasih Mas Ferry sudah menemani saya bergabung dalam acara ngopi bersama saya hari ini Mas. Ini ditunggu-tunggu loh. Iya, Bu. Sekarang saja yang bergabung ada 18.300 Bapak Ibu Guru ya bergabung bersama kita. Dan saya senang Mas Ferry bisa menemani saya meskipun tidak minum kopi ya, kurang sehat ya. Agak batuk ya? Bisa Bu, bisa. Oh bisa ya. Nggak apa-apa, Mas Ferry juga bisa. Saya siapkan minum istimewa untuk Mas Ferry. Dan kasih, saya Bu. Minum kopi ya. Tadi saya minumnya kopi Mandailing Mas ini, yang diseduh dengan metode V60. Semoga Mas Ferry satu saat juga bisa menemani saya dengan minum kopi ini. Oke, Mas Ferry, ini ada pertanyaan nih ya. Boleh dijelaskan nggak bagaimana pelaksanaan PPG khususnya guru tertentu tahun 2002 ini? Apakah sama dan apa yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu Guru? Baik, ya. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Bapak Ibu sekalian, memang betul pelaksanaan PPG bagi guru tertentu ini berfokus pada penuntasan sertifikasi bagi guru tertentu atau dulu disebut guru dalam jabatan Bu Dirjen.
secara lebih efektif sesuai dengan regulasi yang ada. Nah, ini ada Peraturan Menteri Pendidikan 19 tahun 2024 tentang pendidikan profesi guru. Nah, nantinya sasaran PPG ini Bapak Ibu sekalian, terutama untuk bagi guru tertentu di 2025 ini, fokus bagi guru yang terdaftar dalam data pokok pendidikan atau Dapodik dengan statusnya aktif mengajar pada tahun ajaran 2023-2024 dan belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi kuncinya aktif mengajar. Bu Oh, aktif mengajar ya. Jadi mereka harus aktif. Kalau Betul. misalnya nggak aktif ya, ada di Dapodik tapi tidak aktif? Ya, yang mereka tidak ada di Dapodik, tapi sebetulnya dulunya pernah aktif, itu bisa dipanggil juga Bu Dirjen, sepanjang dulunya ada riwayat dia aktif di Dapodik gitu. Tapi yang paling penting adalah pada tahun 2023-2024 yang bersangkutan itu full mengajar pada tahun tersebut. Oh, yang penting di tahun terakhir ya. Betul. Oke, kalau terkait itu tadi terkait persyaratan ya Mas Ferry. Lalu terkait dengan alur penyelenggaraan PPG guru tertentu tahun 2025 ini seperti apa? Apakah ada perbedaan atau sama dengan tahun-tahun sebelumnya? Baik. Materinya juga sama nggak sih? Ya, terima kasih Bu Dirjen. Saya jawab untuk materi dulu ya Bu Dirjen ya. Materinya ada penambahan terkait dengan kurikulum pendidikan nilai. Ya, kemudian juga ada kebekaan, kebekaan Oh, ada perubahan ya. Dan juga penambahan tentang pembelajaran mendalam. Nah, sebenarnya secara umum sama Bu Dirjen kalau alurnya ya, dimulai dari seleksi administrasi, kemudian pemanggilan di SIM PKB, lapor diri di LPTK, dan sampai dengan uji kompetensinya. Nah, untuk pembelajaran PPG bagi guru tertentu itu dilaksanakan secara fleksibel, daring, pembelajarannya mandiri Bu Dirjen, dan penugasan terstruktur melalui platform. Dan kebetulan tahun ini pembelajaran menggunakan platform Ruang GTK, Bu. Oh, itu apa bedanya dengan yang dulu? Nah, ini sebetulnya polanya hampir sama, tetapi Ruang ini adalah rumah besar, rumah pendidikan yang memang di-launching untuk melaksanakan berbagai program-program kementerian. Nah, ini ada di website ataupun di link guru Kemendikdasmen Go.id. Itu sama ya Mas ya? Waktu masuknya, cara belajarnya itu sama sederhana Sama ya? Bu, sederhana Bu. Jadi mulai sekarang Bapak Ibu silahkan untuk Mencoba dulu mengeksplor di rumah pendidikan Bu, khususnya di Ruang GTK. Jadi alamatnya Bapak Ibu ruang.kemendikdasmen.go.id ya, itu nanti rumah pendidikan, guru.kemendikdasmen.go.id ya Mas ya? Betul sekali. Itu nanti bisa nyari di Ruang GTK ya? Betul, di Ruang GTK. Pakai akun belajar ID ya? Iya. Oh betul, ya. Dan semuanya ini gratis Bu Dirjen ya. Jadi semua dibiayai oleh pemerintah. Jadi apabila nantinya ada informasi pungutan-pungutan yang menjanjikan pemanggilan PPG atau menjanjikan kelulusan ataupun yang lain-lain, maka Bapak Ibu harap abaikan saja karena itu tidak benar. Gitu. Mungkin itu Bu Dirjen ya. Oke, ini ada yang mengatakan pakai mikrofon Bu, suaranya kecil sekali. Kecil nggak? Nggak ya, mungkin Mbak yang suaranya kecil volumenya digedein ya. Mungkin volumenya masih belum maksimal nih karena di sini dites suaranya udah bagus. Gitu ya, dicek perangkatnya Bapak Ibu. Ini Mas, ini banyak yang tanya nih dari kemarin itu sebenarnya kapan sih pemanggilan Mas? Ya. Pemanggilannya dimulai kapan? Baik. Coba Bapak Ibu dijawab nih. Baik, terima kasih Bu Dirjen. Ini adalah pertanyaan yang paling banyak dan juga paling sering ditanyakan oleh para guru. Jadi Bu Dirjen dan Bapak Ibu sekalian, insya Allah pemanggilan peserta untuk PPG bagi guru tertentu di tahap 1 ini akan dimulai insya Allah besok Kamis Bu Dirjen. Oh besok ya Bapak Ibu siap-siap ya. Betul. Yang dipanggil siapa dulu nih Mas? Ya, jadi mereka yang masuk ke dalam daftar di seleksi administrasi yang dinyatakan lolos ataupun lulus administrasi tahun lalu. Okay. Dan mereka berdasarkan urut dari usia, masa kerja dan lain sebagainya Bu. Gitu. Kalau yang tahun lalu itu akan terpanggil semua ya Mas? Seharusnya terpanggil. Seandainya memenuhi syarat ya? Seandainya memenuhi syarat terpanggil semua insya Allah. Dan proses pemanggilannya ini bertahap Bu. Mungkin di tahap pertama katakanlah ada 300.000, nanti tahap berikutnya ada berapa, dan ini tergantung dari hasil yang sedang kita siapkan untuk seleksi administrasi berikutnya. Jadi kalau misalnya ada 380.000 gitu ya yang sudah lolos, ini misalnya nih Mas, yang terpanggil belum semua 300.000, lah sisanya bagaimana? Ya. Yang nggak terpanggil? Insya Allah kita akan ada 3 tahap ya Bu Dirjen ya. Oh, tahun ini ada 3 tahap Pak, Bapak ya. Ibu, ada 3 batch ya.
Dan nah nanti untuk guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi tapi belum mendapatkan kesempatan pada tahap 1, mohon menunggu informasi pemanggilan tahap berikutnya pada akun SIM PKB masing-masing, Bu. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau misalnya nanti ya, kan tanggal 8 besok mulai dipanggil ya, Bapak Ibu coba cek akun SIM PKB-nya masing-masing. Jika merasa sudah dinyatakan lulus administrasi tahun lalu, tapi belum terpanggil, itu ada banyak permasalahan teknis gitu ya, Bapak Ibu nggak usah khawatir. Nanti akan dipanggil di tahap berikutnya. Karena tadi Mas Direktur menjelaskan, tahun ini akan ada 3 gelombang atau 3 batch untuk pendidikan profesi guru. Kita berkomitmen untuk menuntaskan ya tahun ini. Jadi jangan khawatir, nanti kok saya nggak dipanggil. Pasti bagi yang semua guru yang S1 D4, yang memenuhi syarat sebagaimana yang tadi Mas Dir sampaikan, itu akan kita tuntaskan tahun ini. Alhamdulillah, pemerintah sudah menyediakan anggaran untuk pelaksanaan PPG bagi Bapak Ibu guru, tapi yang memenuhi syarat Bapak Ibu ya. Nah, gitu ya Mas Dir ya. Betul Bu Dirjen. Ya, saya juga mau izin menginformasikan Bu Dirjen bahwa insya Allah akan ada webinar terkait informasi resmi pelaksanaan PPG nanti, terutama bagi guru tertentu tahun 2025. Besok Bu, hari Kamis, 8 Mei pukul 13.30 di YouTube-nya Ditjen GTKPG. Oh, yang di situ ada Pak Menteri ya? Ya Bu, betul. Insya Allah beliau nanti hadir menyampaikan beberapa informasi. Ya Bapak Ibu, jadi besok ada webinar. Jam berapa ya webinarnya ini Mas? 13.30. Besok ada webinar pukul 13.30. Ada Pak Menteri yang akan menyapa Bapak Ibu semua. Silahkan jangan lupa gabung di webinar kita. Itu penjelasan lebih teknis dari live IG sore hari ini untuk persiapan pelaksanaan PPG guru tertentu tahap 1 gitu ya. Kalau terjadi kendala nih Mas, misalnya guru bingung, ya nggak semua guru punya pemahaman yang sama ya terkait dengan informasi yang kita tuangkan dalam media sosial maupun medianya PPG ya. Betul. Mereka harus menghubungi siapa Mas? Kalau misalnya bingung, dia harus lapor kemana sih? Perlu kita sampaikan nih Bapak Ibu guru. Ya. Nah, untuk hal ini Bu Dirjen, kami di Direktorat PPG telah menyiapkan layanan konsultasi daring. Yang mana setiap minggu itu ada 2 kali pertemuan konsultasi daring. Hari apa aja tuh Mas? Nah, ini kalau tidak salah hari Selasa dan hari Jumat ya. Mereka bisa melihat jadwalnya di ada di websitenya PPG. Jadi websitenya ppg.kemendikdasmen.go.id atau bagaimana? Websitenya? Di PPG Go ID. Betul. Oh, PPG Go ID ya. PPG Kemendikdasmen Go ID. Ya. Ya Bapak Ibu, tadi juga ada pertanyaan yang lewat nih di sini bahwa webinarnya kapan? Ya nanti dicek ya di websitenya PPG di ppg.kemendikdasmen.go.id. Itu ada flyer dan informasi terkait dengan webinar untuk besok ya. Dicek di situ, ada tautannya juga. Kalau nggak bisa bergabung di YouTube-nya ya. Nanti itu seperti yang tadi Mas Ferry sampaikan. Ya, jadi nanti di dalam tanya jawab ini Bu, sebetulnya mereka bisa langsung menyampaikan kendala yang dihadapi. Nanti tim kami yang akan membantu menjawab dan memberikan solusi. Nah, selain itu Bu Dirjen, bagi mereka yang terkendala waktu untuk melaksanakan konsultasi daring, kita juga menyiapkan layanan helpdesk PPG yang aktif pada hari kerja dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, selain itu Bu Dirjen, ada juga jika ada kendala dalam mengakses dan juga dalam proses pembelajaran di ruang GTK, Bapak Ibu dapat melaporkan melalui helpdesk ruang GTK-nya. Oh, ruang GTK ada helpdesk-nya? Ada helpdesk-nya Bu. Jadi Bapak Ibu bisa mengakses kedua